Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آمين يا رب العالمين. Anak sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, para peserta atau pemirsa yang mengikuti kajian ini secara online melalui akun Facebook, live streaming di akun Facebook. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih dapat melanjutkan kajian mentadaburi ayat-ayat dari surat Al-Kahfi. Insyaallah kita akan bahas pada malam ini, melanjutkan kajian tentang pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarga dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian atau pembahasan tentang pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir. Kemarin kita sampai di ayat ke-74, yaitu ketika Nabi Musa alaihi salam menegur Khidir, yaitu apa yang dilakukan oleh Khidir. Teguran kedua, Khidir membunuh anak kecil. Kemudian Nabi Musa menegurnya, kenapa kau bunuh jiwa yang suci, anak kecil, enggak punya dosa, punya kesalahan, kau bunuh. Kemudian Khidir mengingatkan Nabi Musa alaihi salam, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dalam teguran kedua, peringatan kedua dari Khidir kepada Nabi Musa berbeda dengan teguran pertama. Kalau teguran pertama, Khidir mengatakan qala alam aqul innaka, bukankah aku telah mengatakan sesungguhnya engkau. Teguran kedua, Khidir lebih keras menegur Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ada tambahan kalimat laka, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu. Kalau teguran pertama, Khidir hanya mengatakan bukankah aku sudah mengatakan bahwa kau tak mampu bersabar bersamaku. Teguran yang kedua lebih keras, Khidir mengatakan bukankah aku sudah mengatakan kepadamu.
lebih spesifik lagi. Khidir mengingatkan Nabi Musa tentang bahwa Nabi Musa akan bersabar. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, ada kalimat laka atau kepadamu. Seperti biasa kita awali kajian ini untuk mengambil barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan atau membaca ayat-ayat yang akan kita bahas pada malam ini. Kita mulai dari ayat 75. Itu awal juz 16. Ya, sekarang kita masuk ke juz 16. Jadi surah Al-Kahfi ini ada di juz 15 di akhir dan di juz 16. Malam ini kita mulai dari juz 16 awal, yaitu ayat 75. Kita sama-sama silakan dibuka mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka 'an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم قال ألم أقل
laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 75. Kita bacakan sedikit terjemahannya. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tak akan mampu sabar dengan langsung aja deh, susah nyari ayat. Qala, Khidir berkata, alam aqul laka, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu. Ini kali kedua Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Khidir dan ditegur oleh Khidir, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tak akan mampu bersabar bersamaku. Qala, Nabi Musa berkata, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Nabi Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, in sa'altuka ba'daha an syai'in ba'daha, setelah ini aku bertanya lagi kepadamu, fala tusahibni, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Kalau tusahib ini jangan kau bolehkan aku mengikutimu atau menyertaimu. Qad balagta min ladunni udhra. Kau sudah punya alasan untuk kita berpisah. Ya. Sesungguhnya kau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Qad balagta min ladunni udhra. Kau sudah cukup punya alasan untuk memaafkan aku, kemudian kita berpisah. Jadi kalau ketiga kali aku bertanya, udah selesai persahabatan kita, udah ngikut lagi. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah, hatta idza ataya, kemudian mereka berjalan lagi sampai mereka datang ke kampung. Istat'ama ahlaha, mereka minta makan. Ta'am dalam bahasa Arab artinya makan. Ta'ima yat'amu, makan. Istat'ama, minta makan. Istaghfara, minta ampun. Ghafara yaghfiru, mengampuni. Istaghfara, minta ampun. Istat'ama, mereka berdua minta makan. Minta makan kepada penduduk kampung itu. Fa'abawu, mereka penduduk kampung ahli qaryah ayyudhifu huma, enggan atau tak mau menjamu mereka berdua. Kemudian di kampung itu fawajada fiha jidaran, mereka berdua menemukan sebuah dinding, tembok. Yuridu ayyan qadda, yuridu mau ayyan qadda, yang qadda itu tumbang, hampir rubuh. Fa'aqam, berduaan. Fawajada, dua orang ini menemukan sebuah tembok yang hampir rubuh. Fa'aqam,
cuma satu. Khidir kemudian mendirikan lagi tembok itu. Nanti kita lihat tafsirnya, ada yang mengabdikannya, dia menegakkan kembali tembok itu atau menahannya dengan sesuatu, dengan tiang sehingga tidak roboh, atau yang ketiga dirobohin, dibangun lagi yang baru. Fa'aqama sendiri Khidir, tidak berdua. Fa'aqama. Qala, Nabi Musa berkata, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Kalau kau berkehendak, kalau kau mau, kau bisa minta upah ke mereka. Qala, Khidir berkata kembali, "Hadza firaqu baini wa bainik." Hadza firaqu baini wa bainika. Inilah masanya, saatnya kita berpisah. Kenapa? Sudah yang ketiga. Yang pertama kali apa, Pak? Ngelobangin, merusak kapal. Yang kedua, membunuh anak kecil. Yang ketiga, merenovasi atau membangun kembali tembok yang hampir rubuh. Yuridu ayyan qadda. Yurid mau, artinya temboknya hampir rubuh. Di tiga masalah, tiga ujian yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam dari Khidir, dan yang ketiga tadi adalah sebagai penghabisannya. Sudah selesai tiga, udah kata Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara aku dan dirimu. Halo anak-anak, matanya ke sini. Biarlah orang tua atau peserta yang datang, tetap kalian fokusnya ke depan. Sa'unabbi'uka, aku akan memberitahumu, akan menjelaskan kepadamu secara detail. Bitakwil, penjelasan, ma lam tastati' alaihi sabra. Apa-apa yang kau tak sabar menghadapinya. Dari ketiga, merusak kapal, membunuh anak kecil, dan membangun kembali tembok yang hampir runtuh. Kemudian mulailah Khidir menjelaskan satu persatu ujian yang dihadapi oleh Nabi Musa tadi. Yang pertama, ammas safinah, adapun kapal yang kita rusak itu, fakanat limasakin, adalah milik orang-orang miskin di kampung itu, ya'maluna fil bahr, orang-orang miskin yang mereka pekerjaannya di laut. Di laut apa ya? Cari ikan, bukan macam orang Batak di laut OTI sehingga rusak laut. Ya'maluna fil bahr, pada saat itu belum ada TI, Pak. Ya, mereka mencari ikan. Fa'aradtu an a'ibaha, aku ingin merusak kapal itu, membuat aib. Membuat aib itu artinya merusaknya dari yang bagus menjadi tidak bagus. Wa kana wara'ahum, dan di belakang mereka, di belakang itu dua makna. Di belakang adalah kampung nelayan tempat mereka tinggal, atau di depan mereka ketika mereka mau pulang, ujung-ujungnya sama. Tempat mereka tinggal itu ada raja. Wa kana wara'ahum malikun, seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin, mengambil setiap kapal yang bagus. Kapal yang bagus, kapal yang masih bagus, ya, ghasba, mengambilnya dengan paksaan. Gosok kalau di bahasa pesantren itu, kalau memakai barang teman tak izin itu namanya gosok. Ya. Jadi dulu kita kalau di pesantren, Pak, saya masih nyantri dulu di Darun Najah, sendal jepit kita ke masjid itu pakai gembok, Pak. Digembok, kunci. Jadi orang nggak bisa sembarangan ngambilnya. Ya. Jadi kalau dia gembok dipakai kan bingung dia. Nah, kita bawa kunci. Kalau ditaruh begitu aja, ya siap-siap aja pulang dan sendal. Dan santri itu laporan ke orang tuanya pas nelpon, atau zaman dulu pakai surat atau apa, pasti minta bawain atau minta uang untuk beli sendal lagi. Jadi koperasi pesantren itu paling banyak menyiapkan sendal, karena banyak santri yang hilang sendal. Itu namanya ghasab, memakai hak orang lain. Kembali kepada cerita Nabi Musa dan Khidir, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, mengambil setiap kapal dengan paksa. Lihat kapalnya masih bagus, diambil.
kapalnya udah jelek, makanya oleh Khidir kapalnya dirusak biar nggak diambil oleh raja yang zalim itu. Rajanya kafir, zalim. Tidak jadi nikmat barang-barang bagus diambil dia. Kemudian ayat 80, wa ammal ghulam, yang kedua, adapun anak kecil, fakana abawahu, sesungguhnya atau kedua orang tuanya mukminaini, adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Kedua orang tuanya mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khasyina, kami khawatir, ayyurhiqahuma, anak itu akan membuat susah orang tuanya, nyusahin orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya karena anaknya kafir, anaknya nakal, anaknya berbeda dengan orang tuanya yang mukmin, anaknya tak beriman. Ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra, perbuatannya melampaui batas dan dia kufur, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwa anaknya, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa anaknya ini kafir, orang tuanya sangat mencintai anaknya anak tunggal. Saking cintanya mereka kemudian memperturutkan keinginan anaknya, sehingga kemudian kedua-duanya orang tuanya menjadi kafir. Tapi dia membunuh anak ini karena khawatir nanti kalau dia tumbuh besar akan menyebabkan kedua orang tuanya ikut-ikutan dia. Tadi dulu. Nanti kita perhatikan kalimat yang digunakan oleh Khidir ketika membunuh anak kecil dengan ketika membangun kembali tembok. Kalimat yang sama tapi beda penggunaan. Tughyanan wa kufra fa aradna, kami inginkan. Halo, anak perhatian di sini. Fa aradna, bapak tuh tahu mata kalian tuh kemana? Ketengok dari sini. Fa aradna, kami ingin, kata Khidir, ayyubdilahuma rabbuhuma, kami ingin Rabb mereka berdua, Tuhan mereka berdua menggantikan anak tadi khairan minhu, lebih baik dari anak tadi, zakatan, lebih suci, lebih bagus akhlaknya, wa aqraba rahma, dan lebih sayang, lebih disayang oleh orang tuanya. Fa'aradna, catat fa'aradna, ya, perhatikan. Kemudian wa ammal jidar, adapun tembok, fakana li ghulamaini yatimain, tembok itu adalah milik dua orang anak yatim. Fil Madinah, di kota, di tempat itu, wa kana tahtahu kanzul lahum, di bawah rumah atau tembok yang hampir roboh, jadi ada harta benda mereka yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Kans itu harta yang tersimpan, harta yang tersimpan. Wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salihan. Abuhuma di sini maksudnya kedua orang tuanya adalah orang soleh. Dulu ketika orang tuanya masih hidup, orang tuanya adalah orang soleh. Anaknya ya meninggal sehingga kedua anaknya yatim. Fa'arada rabbuka, maka Rabbmu ingin. Perhatikan ayat sebelumnya fa'aradna, sekarang ayat berikutnya fa'arada rabbuka. Nanti saya jelaskan apa hikmah atau pelajaran yang kita ambil dari perbedaan kalimat. Dua-duanya dari kalimat arada yuridu, ingin. Fa arada rabbuka, maka Rabbmu menginginkan ayyabdugha ashuddahuma, kedua-duanya mencapai usia dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, kemudian mereka berdua mengeluarkan harta yang tersimpan tadi di bawah tembok yang hampir runtuh tadi, rahmatan min rabbik, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah, sebagai karunia Allah bagi keduanya. Wa ma fa'altuhu an amri, aku melakukannya bukan karena dariku, bukan
dariku yang ingin melakukan ini, tapi semua petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah ta'wil, penjelasan arti dari kenapa aku melakukan atau atas apa yang aku lakukan tadi. Ada berapa? 3. Merusak kapal, membunuh anak kecil, dan merenovasi atau membangun kembali, memperbaiki tembok yang hampir rubuh. Perhatikan tadi, yang ingat kalimat fa'aradna dengan fa'arada rabbuk. Baik, itu lebih kurang makna atau terjemahan secara umum, secara global dari ayat 75 sampai ayat 82. Kita masuk ke tafsirnya. Sebelumnya, hubungan, karena ini ayatnya masuk di juz 16 dari Al-Quran, ayat 75 ini masuk di juz 16. Bagian pertama dari kisah Nabi Musa di juz 15 akhir, kemudian bagian keduanya kelanjutannya ada di awal juz 16. Hubungan korelasi antara ayat 75 dengan ayat sebelumnya tentunya sangat erat sekali. Kita langsung paham. Ayat 75 merupakan kelanjutan atau tatimah, penyempurnaan atau kelanjutan dari kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir. Al-kalam wadhihus silati bima qablah. Pembicaraan atau pembahasan di ayat 75 dan berikutnya sangat jelas sekali hubungannya dengan sebelumnya. Bahwa fi qissati Musa alaihi salam ma'al Khidr alladhi khassahu Allah bi'ilmin lam yattali' alaihi Musa an-nabi. Itu kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir yang Allah berikan dia kekhususan. Allah istimewakan Khidir dengan ilmu yang belum Allah berikan atau tidak Allah berikan kepada Nabi Musa. Kama annahu ta'ala a'ta Musa minal ilmi ma lam yu'allimhu al-Khidir. Sebagaimana Allah juga mengajarkan Nabi Musa ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada Khidir. Jadi masing-masing punya keistimewaan. Khidir punya ilmu yang tidak dimiliki Musa, Musa punya ilmu yang tidak dimiliki Khidir. Jadi bukan berarti Nabi Musa bodoh atau di bawah Khidir keilmuannya, tidak. Tapi masing-masing punya ilmu yang spesial yang tidak dimiliki oleh yang lain. Wahada ay, dan ini qatlu al-qatlu ghulam, dan ini ayat 75 berbicara tentang pembunuhan terhadap anak kecil, ghulam. Huwal hadithus tsani, kejadian kedua ba'da kharqis safinah, setelah membolongi kapal. Alladzi ikhtubira fihi atau ikhtabara fihi al-Khidr sabra Musa. Ujian kedua, kejadian kedua yang mana Khidir menguji Nabi Musa alaihi salam, kesabaran Nabi Musa alaihi salam, walam yasbir, dan Musa tak bersabar. Li mukhalafatihi zahiru syari'ati. Apa pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Musa? Karena dia mengingkari sesuatu yang secara syariat diingkari. Bunuh orang secara syariat boleh nggak? Tanpa sebab lagi. Anak kecil belum ada dosa dibunuh. Secara syariat pasti kita melihat itu akan mengingkarinya. Orang yang paham syariat, yang paham agama, ketika melihat hal tersebut, orang yang bunuh anak kecil pasti akan menganggap ini adalah perbuatan dosa, ini perbuatan munkar. Nabi Musa sebagai seorang nabi, ketika melihat dia membunuh anak kecil, dia langsung sebagai seorang nabi mengatakan bahwa ini adalah kemungkaran. Kenapa dilakukan? Zahirus syariat, syariat yang nampak, yang kelihatan oleh Nabi Musa, ini adalah kemungkaran. Li'anna al-qatla la yakunu illa li ajlil qisas bin nafs. Karena pada dasarnya pembunuhan itu dibenarkan karena ada sebab. Seorang dibunuh karena ada sebab, yaitu dia membunuh orang lain. Qisas. Ma'anahu qad yakunu li sababin akhar, atau karena sebab lain. Baik, itu korelasinya antara ayat 75 dengan ayat sebelumnya sangat erat sekali hubungannya, yaitu
tentang atau lanjutan dari kisah Nabi Musa dan Khidir. Masuk ke tafsir ayat 75. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ayat qala al-Khidir li Musa. Khidir berkata kepada Nabi Musa, allazi khalaqa syar'a, yang telah melanggar syarat untuk ikut bersama Khidir. Apa syaratnya? Masih ingat? Tak boleh bertanya atas apa yang dilihatnya dari perbuatan Khidir sampai Khidir menjelaskan rahasianya. Tapi Nabi Musa melanggar syarat itu. Alam ukhbirka, bukankah aku sudah mengabarkan kepadamu, menyampaikan kepadamu, annaka la tatamakkanu min ihtimali ma af'alu. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, kau tidak sanggup tak? Kau tidak akan sanggup melihat apa yang aku lakukan. Kau tidak akan sanggup untuk menahan diri, untuk bersabar ketika aku melakukan sesuatu. Walan tasquta ala ma aqulu bih. Dan kau tidak akan diam atas apa yang aku lakukan. Pasti kau akan. Khidir sudah tahu Nabi Musa tidak akan bersabar. Maka dia minta syarat. Kalau pada sabar, ya selesai, kita tak usah berkawan lagi. Jangan ikutin. Wa yulahadu annahu zada huna nafs laka ala ma sabaq. Dan di sini perhatikan ayat 75 ada tambahan kalimat laka. Ada lam dan kaf. Laka. Dalam bahasa Arab, kalau kita ngomong dengan seseorang atau dalam pemilihan kata-kata di dalam bahasa Arab, kata kerjanya itu ada padanan-padanannya, ada kalimat yang mengikuti. Seperti misalnya gini, qala li, qala fulanun li fulan, si fulan berkata kepada si fulan, qala li, qala laka, dia berkata kepadamu. Laka itu sebagai sambungan atau huruf yang menyertai kata kerja qol. Sama misalnya doa. Kalau orang Arab bilang ad'u laka, itu baik. Aku berdoa kepada Allah untukmu. Jadi kalau dia bilang ad'u alaika, jangan senang. Itu artinya aku sumpahkan. Bedanya laka dengan alaika. Kalau dia bilang ad'u alaika, bahaya itu, dia nyumpahin kita. Jadi ad'u laka, ad'ullah laka ar-rahmah. Aku berdoa kepada Allah agar engkau memberikan agar engkau mendapatkan rahmat. Jadi kalau dia bilang ad'u alaika bil maut, aku sumpahin kamu mati, nah, itu jangan gembira. Itu padanannya. Zahaba ila, raja'a min, zahaba ila, pergi ke, raja'a min, pulang dari. Dalam bahasa Arab gitu. Jadi setiap kata kerja ada huruf yang menyertainya. Di sini qala alam aqul laka, kata Khidir, bukankah aku sudah berkata kepadamu. Tambahan kalimat laka dibanding dengan ketika kejadian pertama qala alam aqul innaka, tidak ada kalimat lakanya. Dia berkata, bukankah aku sudah mengatakan bahwa kau tidak mampu bersama. Ayat 75, qala alam aqul laka, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu. Lebih tegas. Sama dengan orang ketika melanggar. Pelanggaran pertama masih ringan, SP1 ringan, masih ditegur baik lagi. Melanggar kedua mulai agak keras, laku pada agak keras ya. Pelanggaran ketiga udah SP3 selesai, habis. Jadi anak-anak santri kalau melanggar sampai 3 kali sudah pulang, pulangnya mundur. Mau? Anak melanggar 3 kali pulangnya mundur, tidak boleh dijemput, jalan kaki. Bukan jalan lurus, jalan mundur. Lianna sabab al-'itabi awdaha wa aqwa ba'da al-tadhkir al-mutaqaddim. Kenapa ada tambahan kalimat laka? Karena di sini sudah melanggar yang kedua. Lah 2 kali, pertama sudah diingatkan, masih juga melanggar, maka ditegaskan kembali dengan kalimat laka.
Wa taqarrara mukhalafatu min Musa lil 'ahdi aw asy-syart alladhi iltazama. Nabi Musa melanggar lagi janjinya. Janjinya apa? Tak bertanya. Tapi melanggar yang kedua kali. Wa in kana qatlul gulami al-wadi al-jamil al-hasan alladhi kana yal'abu ma'al ghilman fi qaryatin a'zamu jurman wa aqbahu min kharqis safinah. Lidza qala Musa laqad jita syai'an nukra wan nakru a'zamu min al-imri fil qubr. Jadi Nabi Musa alaihissalam melihat perbuatan kedua yang dilakukan oleh Khidir itu lebih besar dosanya, kemungkarannya dibandingkan perbuatan pertama. Perbuatan pertama hanya merusak kapal, belum tentu penumpangnya tenggelam, belum tentu penumpangnya mati. Tapi yang kedua, perbuatan kedua jelas mati itu anak. Dan dosa pembunuhan itu lebih besar. Membunuh orang tanpa sebab itu dosa besar. Maka melihat itu Nabi Musa tegur. Maka kalimat yang digunakan laqad ji'ta syai'an nukra. Karena Nabi Musa tadi, sedangkan perusakan kapal, Nabi Musa mengatakan laqad ji'ta syai'an imra. Imra, walaupun dua-duanya sebuah kerusakan, tapi imrun itu lebih kecil resikonya, dosanya dibandingkan kalimat nukra. Nukra itu lebih tinggi lagi. Perhatikan penggunaan kalimat di dalam bahasa Arab. Masing-masing itu punya kedudukannya, masing-masing punya tempatnya, masing-masing punya tempat yang pas. Itulah keindahan sastra Arab dan itulah keindahan bahasa Al-Quran. Wahada isyaratun illa anna qatlal ghulami aqbahu min kharqis safinah. Ini menunjukkan bahwa membunuh anak kecil itu lebih besar dosanya dari yang pertama, yaitu merusak kapal. Li anna itlafun nafs akhtar min itlafil mal. Li anna itlafun nafs, karena menghilangkan jiwa itu lebih bahaya dari merusak kapal. Fa'tadara Musa alaihi salam biqauli. Nabi Musa minta maaf. Nabi Musa minta maaf. I'tadara itu minta maaf, minta dimaafkan kepada Khidir. Qala in sa'altuka. Nabi Musa berkata, kalau aku bertanya kembali an syai'in ba'daha, tentang sesuatu setelah ini, setelah kejadian yang kedua, fala tusahibuni, jangan kau temani aku, atau jangan kau berikan aku peluang lagi untuk bersamamu, menyertaimu. Qad balagta min ladunni 'udhra, telah cukup engkau punya alasan dariku untuk kita berpisah. Ay qala Musa lil Khidir in i'taratu 'ala syai'in yahdusu ba'da hadzal fi'l. Kalau aku melakukan perbuatan atau melanggar perjanjian kita, melanggar syarat yang telah kita sepakati setelah ini, au hadhihi marrah, setelah ini, fala taj'alni sahiban lak, jangan jadikan aku temanmu lagi. Putus kita. Kalau aku melanggar yang ketiga kali, sudah ini pelanggaran ketiga, fala taj'alni sahiban lak, jangan jadikan aku temanmu lagi. Putus kita. Apa kata nama itu? End. Ya. Nanya lagi, end. Habis. Qad a'zarta ilayya marratan ba'da marrah. Engkau telah memaafkan aku berkali-kali. Lah 2 kali. Nih kalau lagi sekali lagi aku melanggar, berarti 3 kali aku sudah melanggar. Dan kau sudah memaafkan yang kedua kali. Kalau sampai 3 kali selesai, kita tak berkawan lagi. Kalau kita berpisah, kita berpisah. Haitsu aqulu qad khalaftuka ila al-ana marratain, karena aku sudah melanggar 2 kali. Kata Nabi Musa, wa hadza kalamun nadimun syadidun nadama, dan ini merupakan penyesalan yang besar dari Nabi Musa. Bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dirahmati Allah SWT, orang ketika melanggar peraturan, melanggar ketentuan yang kedua kali, menyesal. Karena dia punya kesempatan 3 kali, pertama, kedua, dan ketiga. Kalau yang keempat udah, atau yang ketiga dia lakukan, selesai. Syaratnya begitu. Ketika dia melakukan pelanggaran yang kedua, kira-kira ada penyesalan.
pasti menyesal. Dan dia berjanji dan akan berusaha sekuat tenaga jangan sampai melanggar yang ketiga, karena dia tahu resikonya. Kalau dia melanggar yang ketiga kali, habis, selesai. Kalau orang bekerja di perusahaan, dikasih SP1, dikasih SP2. Kalau sudah SP2, ini sudah kartu kuning. Atau kartu kuning yang kedua ya. Kalau pertama kartu apa? Kartu kuning. Kalau orang main bola itu berapa kartu sampai dikeluarin? 5 kartu kuning, kartu merah kan? Atau udah kartu kuning kedua atau udah SP2, biasanya seseorang itu akan sangat berhati-hati jangan sampai melanggar yang ketiga kali. Karena dia tahu resikonya kalau keluar sampai kartu merah atau keluar SP3, dia dipecat dari kantor, dari perusahaannya, dia dikeluarkan dari lapangan. Dan biasanya kalau sampai dikasih kartu merah, tidak pacak lagi dia main dalam turnamen itu. Jadi Nabi Musa sangat menyesal karena sudah 2 kali melanggar. Maka dikatakan qad balaghta min ladunni uzra. Kau sudah cukup alasan ya, sudah cukup mempunyai alasan dariku untuk kita berpisah. Rawa Ibnu Jarir an Ubay bin Ka'b qala, dari Ibnu Jarir diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b qala berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan, disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika menyebut seseorang fada'alam bada'a bi nafsihi, beliau ketika menyebutkan seorang berdoa untuknya, berdoa untuk seorang mulai dengan dirinya sendiri. Faqala dzata yaumin, kemudian beliau berkata pada suatu hari, rahmatullahi alaina wa ala Musa, semoga Allah merahmati kita dan merahmati Nabi Musa. Lau labitha ma'a sahibihi la abasara al-ajab, seandainya dia mau bersabar bersama temannya itu Khidir, niscaya dia akan melihat banyak keajaiban. Walakinnahu qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Akan tetapi ketika dia berkata, kalau aku bertanya lagi setelah ini, fala tusahibni, maka jangan kau jadikan aku temanmu lagi. Qad balaghta min ladunni uzra. Kau sudah cukup alasan dariku untuk berpisah. Jadi Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, dan beliau berdoa memulai dengan dirinya. Dan pada suatu hari beliau berkata, semoga Allah merahmati kita dan merahmati Nabi Musa alaihissalam. Kalau seandainya dia bersabar bersama atas apa yang dia lihat, niscaya dia akan melihat banyak keajaiban bersama temannya ini. Wal hadithus salih, kejadian yang ketiga. Kejadian yang ketiga apa? Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah. Udah mereka berjalan, ay fantalaqa al-Khidr wa Musa yamshiyani ba'da al-marratayn awwalayn aw ba'da al-marratayn al-ulayayn. Mereka kemudian berdua berjalan setelah 2 kejadian tadi, hatta idza wasala ila qaryah, sampai mereka di satu kampung. Ada ulama menyebutkan namanya kampung Antioquia. Kalau Bapak ingat kajian kita tafsir surat Yasin, disebutkan juga tentang nama Antioquia, yaitu tempat seorang pemuda, seorang tukang kayu yang dia menerima dakwah utusan Nabi Isa alaihissalam. Apa ayatnya? Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Wajah rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a. Aqsal Madinah di situ adalah Antioquia, disebutkan oleh para ahli tafsir. Di sini ketika mereka sampai di satu kampung, satu tempat, satu kota, ada yang menafsirkan kota itu namanya Antioquia, ada yang mengartikan dengan kota yang lain.
tapi tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai pegangan atau punya referensi yang kuat menetapkan nama kota itu. Kita lepaskan saja nama kotanya apa. Yang jelas Nabi Musa dan Khidir sampai di suatu tempat, di situ mereka talaba min ahliha it'amahuma wasadda jaw'atihima. Mereka minta makan kepada penduduk kampung itu. Istat'ama, minta makan. Karena sudah jalan capek, masuk kampung minta makan. Farafadu dzalik. Apa yang mereka hadapi atau apa yang mereka temui? Rafadu. Penduduk kampung menolak untuk menjamu mereka berdua. Kira-kira gimana Pak? Bu, kita capek-capek berjalan masuk kampung, taruh nama kampung Nyelanding gitu. Biar dia nyebut kampung orang lain, kampung kami Pak. Masuk ke kampung Nyelanding, ngetok-ngetok pintu rumah, Mang, Pak, Ci, kami dari Bengkal, kelapar, minta makan Pak. Boro-boro mempersilahkan masuk, pintunya pun langsung ditutup. Maaf, tidak ada. Pindah ke rumah yang lain juga sama. Tak ada yang mau menjamu mereka. Kira-kira gimana perasaan? Sedih, mungkin juga kesel gitu. Ya Allah, perut lapar, nak beli makan tidak ada duit. Intinya Nabi Musa dan Khidir minta makan nggak dikasih, tidak dijamu. Fa abau ayyuhuma wa abau an yu'tuhuma ma huwa haqqun wajibun alaihim min ad-diyafah. Padahal tamu itu seharusnya dijamu, siapapun dia. Tamu datang ke kita dijamu, paling nggak yang ketilang. Silakan minum. Kalau perlu, orang Arab itu luar biasa Pak. Orang Arab itu kalau bertamu atau ada tamu datang, ontak 1 ekor dipotong. Tamunya cuma 1. Kambing 1 ekor dipotong walaupun tamunya cuma 1 orang. Demi menghormati tamu. Luar biasa, orang Arab itu luar biasa untuk dalam hal ikram duyufnya luar biasa. Ya. Jadi siap-siap aja kalau bapak datang ke rumah para orang tua santri, mana ada ayam potong ayam Pak ya Pak. Ada sapi potong sapi, tak sapi potong. Pak Devri di komplek ada ayam orang tetangga nyasar gitu, ada Ustaz Basari di rumah, ayo potong ayam, lupa ayam tetangga. Itu orang Arab begitu Pak. Tamu 1 orang dipotongin kambing atau ontak, yang datang cuma 1. Sampai-sampai mereka saking ingin menghormati tamu, pernah ada kejadian pada zaman Rasulullah di Madinah. Ini tamu datang, kemudian Rasulullah SAW di masjid. Rasulullah SAW kemudian menanyakan pada para sahabat, siapa yang ingin menerima tamu atau menjamu tamu malam ini? Yang istilahnya tamunya nginep di rumah. Ada salah seorang sahabat tunjuk tangan, aku ya Rasulullah, menginaplah. Itu di rumahnya, sahabat ini tidak punya makanan kecuali untuk anak-anaknya. Orang miskin, makanan nggak ada, cuma untuk anak-anaknya. Ketika lah selesai dari masjid, kemudian pulang, dia adalah tamu tadi ke rumahnya. Dia bertanya kepada istrinya, dia tidak tahu, suaminya tidak tahu kalau di rumah itu tidak ada makanan, kecuali untuk anak-anaknya. Katanya, wahai istriku, ada makanan enggak? Kita tidak menjamu tamu malam ini. Kata istrinya, bang, dia bang makanan enggak? Cuma untuk budak bang. Ya, telur dibikin ceplok gitu, mungkin apa gitu kan. Cuman yang jelas bukan bubur sun Bu ya. Di zaman itu belum ada bubur sun, bubur serela, apa itu belum ada. Makanan untuk bayi itu ya makanan orang dewasa tapi untuk anak-anak. Kata istrinya tidak ada. Cuman ada untuk anak-anak itu. Udah katanya, kasih aja sama kamu. Nanti caranya ketika makan malam itu makanan suruh anak-anak tidur. Anak-anak suruh tidur dulu. Kemudian kita siapin makanan, kita siapin piringnya, dan kita matikan lampu. Tamunya kita kasih makan, kita berdua icak-icak makan. Jadi pura-pura mengunyah Pak.
Seakan-akan tamunya mendengar seakan-akan tuan rumah juga ikut makan. Padahal yang makan sebenarnya cuma si tamu. Orang gue tadi tidak makan apa ya, cuma bunyi mulut deh. Kebayang gak? Ya? Demi menghormati tamu, tuan rumah tidak makan, pura-pura makan demi menghormati tamu. Karena Rasulullah SAW yang menyuruh siapa yang mau menjamu tamu malam ini. Kemudian sampai malam, sampai tertidur, tamunya tidak tahu kalau tuan rumah tidak makan. Besok harinya Rasulullah SAW kemudian berkata, dia ceritalah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah senang dengan apa yang kalian lakukan tadi malam. Itu salah satu ikramud duyuf, penghormatan tamu oleh para sahabat kepada tamunya. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru itu. Ya, ada tamu apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Tidak perlu potong onta tidak ada kita potong. Lanjut ya. Sampai di mana tadi? Nah, mereka berdua ditolak. Tidak ada yang mau menjamu. Abau itu enggan, menolak. Ayyudhayyifuhuma. Yudhayyif itu menerima tamu, menjamu. Tidak ada yang mau menjamu mereka. Ya, karena ada yang menjamu akhirnya tidak masuk rumah. Kalau masuk rumah kan paling tak dikasih apa makanan. Ini enggak. Saya keluar sedikit dari tema. Cerita Rasulullah ketika hijrah. Kemarin sudah saya ceritakan kepada anak-anak. Rasulullah hijrah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Beliau mampir di tendanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini beserta suaminya. Itu kalau ada tamu yang lewat, baik dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya, itu mampir di tendanya, dikasih makan, dikasih minum, bahkan dipotongin onta, dipotongin kambing. Begitu kebiasaan Ummu Ma'bad. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar mampir, Ummu Ma'bad tak punya makanan. Kenapa? Lagi musim paceklik, musim kering. Kambingnya nggak ada susunya, kurus-kurus pak, rumput kering semua. Karena musim panas, musim kemarau panjang. Rasulullah SAW katakan, apakah tidak ada makanan? Nggak ada katanya. Kalau begitu, itu ada kambing kata Rasul. Ada kambing itu di samping tenda. Nggak ada susunya. Bolehkah? Kata Nabi, bolehkah aku minta izin untuk memerah susunya? Ummu Ma'bad heran. Nggak ada susunya. Kalau kata susu perah itu, kalau engkau berkenan, perah silahkan. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa sambil mengusap-usap kantong susu kambing tadi. Tiba-tiba yang susunya tadi kering, nggak ada susunya, kantong penuh langsung. Kemudian Rasulullah SAW minta kepada Ummu Ma'bad untuk menyiapkan bejana. Dia ambil bejana, diperah oleh Rasulullah SAW sampai penuh, kemudian dipersilahkan minum Ummu Ma'badnya dan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraiqib, rombongan Rasulullah SAW dalam hijrah itu semuanya minum sampai kenyang dan terakhir Rasulullah yang minum. Lah habis, kemudian Rasulullah memerah lagi susu tadi sampai penuh, dikasihkan kepada Ummu Ma'bad, kemudian beliau berjalan. Ummu Ma'bad ini terkenal sebagai orang yang setiap orang yang melewati tendanya disuruh berhenti dan dijamu. Cuma pada saat Rasulullah lewat tidak ada makanan. Kemudian dengan mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah, dan yang merupakan salah satu mukjizat beliau, keluar susu yang tadi ada dalam kantong susu kambing tadi, pacak ada susu pak. Dan kejadian seperti ini terjadi pula ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke kampung Bani Salamah, Bani Sa'ad, ke kampung Bani Sa'ad, yaitu tempat Rasulullah disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu kampungnya waktu itu lagi musim panas, musim kemarau panjang. Ketika beliau mengambil Nabi Muhammad untuk disusui, masih dalam perjalanan itu sudah membawa keberkahan Nabi Muhammad. Sampai di kampungnya yang tadinya kering kerontang, tiba-tiba turun hujan lebat sehingga tanaman menjadi subur. Susu kambing yang tadi tak ada kering, pacak berisik semuanya. Barakah Rasul. Kembali kepada cerita Khidir dan Nabi Musa. Tidak ada yang mau menjamu. Akhirnya mereka kemudian berjalan lagi. Ya kalau bagi orang Arab, menolak tamu itu adalah sebuah aib. Tapi begitu, dan itu semua Allah yang atur. Wattisafun bil bukhli wasyuh.
Dan itu sifat orang-orang bakhil, orang-orang pelit, pikir, medit. Fawajada fiha jidara. Kemudian mereka berjalan, Nabi Musa dan Khidir, karena nggak ada yang menjamu, mereka berjalan sampai bertemu dengan tembok. Wajada Khidir wa Musa fi tilkal qaryah ha'itan ayidan ila suqut. Tembok yang hampir rubuh, temboknya lah miring. Tembok dinding yang hampir rubuh. Faraddahu Khidir kama kan. Kemudian Khidir mengembalikannya seperti semula, ditegakkan lagi. Pakai ditunjang ya, diperbaiki, atau tafsirannya adalah tembok yang merubuh itu dirubuhin, dihancurin, kemudian dibangun tembok baru. Intinya sama, temboknya diperbaiki. Ja'a min hadis as-sahih annahu masahu bi yadihi fa idza huwa qad istaqama. Ada hadis menyebutkan bahwa Khidir mengusap tembok yang lah miring tadi, tiba-tiba temboknya langsung berdiri tegak lagi. Khidir, bapak-bapak nak nyobe silahkan model tembok lagi rubuh, usaplah. Ya, siapa tahu ada yang rubuh Khidir nyangkut gitu kan, baca berdiri lagi. Tapi saya rasa tidak ada Pak. Ya. Kalau sekarang tembok mau rubuh, tembok mau rubuh, mendingan dihancurin, bangun yang baru. Ini Nabi Khidir khusus. Wa isnadul iradah huna ila al-jidar ala sabilil isti'arah kama taqaddam. Penggunaan kalimat arada itu adalah bahasa balaghah, sastranya ya, seakan-akan temboknya yang mau rubuh, yang punya keinginan untuk rubuh, tapi itu sebenarnya adalah sebuah ungkapan saja, temboknya hampir rubuh. Fa'inda dzalika qala Musa lil Khidir. Ketika itu selesai Khidir mengembalikan tembok tadi, memperbaiki tembok tadi, Nabi Musa spontan berkata, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajran. Nabi Musa berkata, kalau laitaka tatlubu ujratan 'ala iqamatil jidari wa islah, seandainya kau minta upah ke orang kampung karena kau telah memperbaiki tembok. Istilahnya pajak bayi sebenarnya minta upah ke orang kampung. Kenapa Nabi Musa berkata demikian, Pak? Karena Nabi Musa melihat tadi tidak sapalah yang hendak menjamu mereka. Tiba-tiba Khidir memperbaiki tembok yang mau roboh gratis dengan rela. Kata Nabi Musa, kenapa tak minta upah baik pacaklah, kita mendapat duit dari mengambil upah tadi itu, pajak beli memakan. Bahasa kitanya kira-kira demikian. Tadi kita minta ke orang kampung nih makanan, tak sapalah yang ngasih. Kemudian tiba-tiba kau Khidir memperbaiki tembok gratis, seharusnya kau pajak minta upah atas hasil kerjamu itu. Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Fa innahu nazaran li annahum lam yudayyifuna kana yanbaghi alla ta'mal lahum majjanan. Ya. Karena mereka sudah menolak kita untuk beri makan, ya kita jangan main gratis begitu dong. Inilah perbaiki tembok, masa nak gratis katanya. Harusnya mereka makasih gitu. Mereka upah lah berapa kan. Yang penting ngasih upah gitu. Istilahnya impas. Jika tadi nggak mereka kami makan, ya kami lah memperbaiki tembok, Ika tolong dong kasih biar impas gitu. Itu Nabi Musa alaihissalam bertanya keheran-heranan kepada Khidir, kenapa tak minta upah begitu? Tadi kita tidak boleh makan, mereka begawe tidak ada upah. Itu ungkapan perasaan Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir. Berarti dia sudah melanggar. Yang ketiga, apa? Tidak bersabar tidak bersabar ketika melihat Khidir memperbaiki tembok tanpa diupah. Apa kata Khidir? Fa'ajabahu Khidir. Khidir menjawab, qala hadza firaqu baini wa bainik. Kata Khidir, inilah perpisahan kita. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Qala Khidir li Musa alaihi wassalam, pada Nabi Musa, hadzal inkar aw al-i'tirad al-mutakarrir.
Ini kejadian ketiga, pertanyaan pengingkaran darimu yang ketiga ini, yang 3 kali ini. Sababul firaqi bainana adalah sebab kita berpisah. Berulang kalinya kau melanggar perjanjian tadi, hilang 3 kali, itu menyebabkan kita berpisah atau sebab kita berpisah. Au al-mufarriq bainana, yang menyebabkan kita berpisah, ya bihasbi syart atau bihasabi syart alladhi qabiltahu ala nafsik, sesuai dengan syarat yang telah kita sepakati di awal. Apa syaratnya? Tidak boleh bertanya sampai Khidir yang menjelaskannya langsung. Apabila 3 kali melanggar, 3 kali dia Nabi Musa melanggar. Faqad qulta ba'da qatlil ghulam, bukankah kau telah berkata setelah pembunuhan anak kecil? Kata Khidir, bukankah kau berkata setelah aku membunuh anak kecil, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni? Ingat ayat sebelumnya? Kalau aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan kau jadikan aku sebagai teman dalam perjalanan ini. Jadi setelah kejadian yang kedua, kalau Nabi Musa bertanya lagi, maka kita berpisah. Wa sa'ukhbiruka bi tafsiri wa bayani wajhil af'al allati ankartaha. Aku akan menjelaskan sekarang perbuatan atau rahasia dari apa yang aku lakukan, yang kau lihat. Walam tutik sabran 'alaiha, dan kau tidak mampu bersabar melihatnya atau memperhatikannya atau menghadapinya. Wahia, yaitu 3 tadi apa Bapak Ibu? Merusak kapal, apalagi membunuh anak kecil, dan mendirikan tembok atau memperbaiki tembok. Wa hadza 'itabun walau ala 'adami sabr. Ini sebagai bentuk celaan atas ketidaksabaran Nabi Musa alaihi salam. Tsumma dzakara Khidir sababa ma aqdama alaihi min al-umuri thalathah. Yang pertama, Ammas Safinah. Yang pertama kata Khidir tentang perkara kapal. Ammas Safinah itu, adapun kapal laut itu, fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Ai inna safinah allati kharaqtuha li'aibaha. Sesungguhnya kapal yang aku rusak. Kharaktu itu kayunya diambil, papannya diambil satu persatu agar kelihatan dia rusak. Fakanat mamlukatun atau mamlukatan li du'afa aitamin laisa lahum syai'un yantafi'una bihi ghairah. Milik orang-orang miskin yang mereka tak punya apa-apa selain kapal itu. Mereka tak punya apa-apa selain kapal itu. Wala yaqdiruna 'ala daf'i man arada dhulma, dan mereka tak mampu untuk melawan orang-orang yang berbuat zalim terhadap mereka. Karena mereka orang-orang miskin, orang-orang lemah. Wa kanu yuqruna tilka as-safinata li rukabil bahr. Mereka menyewakan kapal itu untuk orang naiknya atau untuk penumpang, meminjamkannya untuk orang lain. Wa ya'khuduna ujrah, dan mereka mengambil upah atau mengambil biaya ongkos dari orang yang naik kapal mereka. Fa aradtu bi khalqiha wa naz'i lauhin minha an a'ibaha, dan aku bermaksud ketika mengambil papannya siko-siko, merusak kapalnya,
Tujuannya adalah li'annahu kana amamahum, karena di depan mereka, di kampung mereka, malikun jabbarun zalimun, raja yang zalim, diktator, raja yang jahat, yastauli ala kulli safinatin salihatin ghairi ma'ibah, yang mengambil, merampas setiap kapal yang lagi bagus di depan mereka. Artinya ketika mereka balik ke kampungnya, di kampungnya itu ada raja, atau mereka hidup di bawah kekuasaan raja yang zalim, yang jahat, yang suka merampas milik rakyatnya sendiri, yang melihat barangnya bagus, kapalnya masih bagus, dia dirampas oleh raja. Wa yaqtasibuha zulman wa 'udwanan duna wajhi haqqin, mengambilnya tanpa jalan yang benar. Kalau dibeli sudah apa-apa, ya, atau diminta dengan baik-baik, dibayar dengan harga yang pantas. Ini diambil dengan cara dirampas kalau melihat kapalnya masih bagus. Fakana amali himayatan lihadhi safinah ashabiha ad-du'afa. Aku melakukan itu untuk melindungi pemilik kapal ini agar tetap memiliki kapal itu. Aku melindungi pemiliknya, jangan sampai kapalnya dirampas. Apa akibatnya kalau kapalnya dirampas oleh raja? Mereka tidak punya kapal, tidak punya penghasilan lagi. Maka biarlah kapalnya jelek, yang penting tidak dirampas oleh raja. Fa'ana lam a'mal su'an. Jadi aku tidak melakukan suatu perbuatan buruk. Wa inna ma irtakabtu akhafad dararain lidafi a'zamihima. Jadi Khidir melakukan itu adalah melakukan satu di antara dua kemudaratan atau dua kejelekan. Melakukan yang jeleknya lebih ringan, mudaratnya lebih ringan. Mana yang lebih ringan? Dua perkara yang mudarat di sini. Yang pertama, merusak kapal agar tidak diambil. Yang kedua, kapalnya diambil secara paksa oleh raja. Mana yang lebih ringan? Tentunya lebih ringan adalah merusak kapal supaya tidak dirampas oleh raja. Karena kalau kapal dirampas oleh raja, orang miskin tadi tidak punya penghasilan lagi, maka dilakukanlah akhafud dararain, yang paling ringan mudaratnya. Di kita dalam kehidupan kita pun, ketika kita dihadapi dengan sebuah ancaman, misalnya antara misalnya melakukan satu yang dua-duanya mudarat, tapi yang satunya mudaratnya lebih ringan, maka dalam syariat kita boleh melakukan salah satu dari mudarat itu, yang mana kita lihat mana mudarat yang lebih sedikit mudaratnya dibandingkan yang lain. Contohnya begini, dalam pemilihan kepala daerah misalnya, tidak ada satupun di antara calon kepala daerah itu yang kita pilih itu yang baik. Misalnya calonnya ada 3, kita bingung memilih yang mana. 3-tiganya penjahat semua, 3-tiganya garong semua, 3-tiganya tak satupun yang selama ini kita tahu dia, kalau orang Batak bilangnya ngadep ke barat, walaupun mereka muslim. Maka kita cari di antara ketiga mereka ini siapa yang paling ringan mudaratnya bagi Islam. Di antara ketiga itu, kalau ada yang lebih membela ke Islam atau lebih ringan perbuatan jahatnya selama ini, itu yang kita pilih. Walaupun di antara ketiga itu tidak ada yang 100%-nya baik atau 100% baik, kita pilih yang paling sedikit mudaratnya. Nah, Khidir ketika merusak kapal itu, beliau mengatakan itu lebih ringan daripada kapalnya dirampas. Kalau cuma kapal dirusak, kapalnya tetap milik para orang miskin tadi, dan mereka masih bisa mencari penghasilan atau bekerja. Itu yang pertama. Jadi kata Khidir, aku tidak melakukan kemungkaran, aku tidak melakukan satu perbuatan buruk, hanya saja aku melakukan perbuatan yang ringan mudaratnya daripada kapalnya dirampas. Rawah Ibnu Jurayj an Syu'aib al-Jabba'i an-Nasman dzalika al-Malik Hudad bin Hudad. Nama raja itu dalam riwayat disebutkan Hudad bin Hudad. Wa huwa mazkurun fi Taurat fi dzurriyyatil Ais bin Ishaq. Disebutkan dalam kitab Taurat, dia adalah keturunan Al-Ais bin Ishaq. Ishaq anak Nabi
Ibrahim. Wa yulahadu anna al-murad biqaulihi wara'ahum amamahum, yang dimaksud dengan di depan, di belakang, wara'ahum adalah di depan mereka, kaqaulihi ta'ala min wara'ihim jahannam, di belakang mereka jahannam, artinya di depannya. Yang kedua, peristiwa yang kedua, kejadian yang kedua adalah wa ammal ghulam, adapun anak kecil, ay wa ammal waladul ghulam alladzi qataltu, anak kecil yang aku bunuh. Wa kana ismuhu Syam'un atau Haishur, nama anak itu ada menyebutkannya Sam'un atau Haishur atau Haisun. Fa innahu kana kafira, anak kecil itu kafir, tak beriman, beda dengan ayahnya. Waqad atla'anillahu ala mustaqbalihi, Allah telah menunjukkan kepadaku masa depan anak ini. Wa kana abawahu mu'minain, kedua orang tuanya beriman, mukmin. Fa khashina, kami khawatir, aku khawatir, kata Khidir, idza shara kabiran, kalau dia sampai besar, an yahmilahuma hubbuhu ala mutaba'atihi fil kufri wal fil zulmi wal isyani wal munkarat. Kata Khidir, aku khawatir kalau dia tumbuh besar, nanti kedua orang tuanya, karena anak tunggal, kedua orang tuanya yang mukmin tadi akan ikut-ikutan anaknya menjadi kufur, bermaksiat, melakukan kemungkaran seperti anaknya. Dia Khidir diberikan Allah SWT, dibukakan rahasia oleh Allah Ta'ala tentang masa depan anak ini kalau dia besar begini-begini. Maka aku khawatir, kata Khidir, kalau dia besar nanti akan membuat susah orang tuanya. Ayyuhiqahuma, yurhib al-irhab dalam bahasa Arab artinya capek yang berlebihan. Kalau ta'iba yat'abu, capek biasa. Kalau arhaq wa yurhib itu capek yang luar biasa capeknya. Yurhiqahuma, membuat orang tuanya capek, capeknya luar biasa, menderita, ikut-ikutan seperti anaknya. Li'anna hubbal waladi gharizah, mencintai anak itu kan sebuah sesuatu yang memang sudah Allah tanamkan dalam diri seorang. Mencintai anak itu memang begitu seharusnya. Wa hadza min qabili saddil dhara'i wa fathiha, dan itu merupakan dalam kaidah fikih itu ada namanya saddul dhara'i, menghindari terjadinya satu kemungkaran atau menghindari terjadinya satu keburukan. Jangan sampai keburukan itu terjadi, dipotong atau dihalangi atau dicegah, ya, mencegah terjadinya kemungkaran yang itu namanya saddul dzari'ah. Kenapa kita tutup tempat, misalnya kita membuka tempat hiburan atau tempat bermain. Kemudian setelah membaca, memperhatikan, menganalisa, jangan-jangan nanti tempat ini akan dijadikan oleh para pemuda-pemudi untuk tempat pacaran, udah ditutup. Itu namanya saddul dzari'ah, menghindari atau mencegah terjadinya kemungkaran. Daripada kelak jadi tempat orang tidak karuan-karuan, udah ditutup aja. Itu namanya saddul dzari'ah. Fa inna kullama kana wasilatan ila al-maslahah fa huwa maslahah. Karena setiap sesuatu yang menjadi wasilah sebagai sarana menuju kebaikan, maka itu adalah kebaikan. Jadi kalau misalnya kita menyiapkan tempat hiburan dan tempat hiburan itu digunakan untuk misalnya para penghafal Quran, menyiapkan tempat hiburan, tempat bermain itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, kita menyiapkan tempat orang bermain, taman, tapi peluang orang untuk melakukan kemungkaran juga ada besar, mendingan kita tutup. Itu namanya saddul dzari'ah, dalam agama namanya saddul dzari'ah, mencegah terjadinya kemungkaran atau kemudaratan. Qala Qatadah, qad fariha bihi abawahu hina wulid. Kata Qatadah, kedua orang tuanya gembira ketika anak ini lahir. Wa hazina 'alaihi hina qutil, dan bersedih ketika anaknya dibunuh oleh Khidir. Walau baqiya lakana fihi halatuhuma, dan kalau anak itu sampai besar, itu menyebabkan mereka berdua binasa. Fal yarda
umru'un biqada'illah. Maka hendaklah setiap orang itu ridha, menerima dengan ikhlas apa yang telah Allah tetapkan. Fa inna qada Allah lil mu'min fima yakrahu khairun lahu min qada'ihi fima yuhibb. Karena qada ketentuan Allah bagi seorang mukmin terhadap apa yang dia tidak sukai lebih baik daripada ketentuannya dari sesuatu yang dia sukai. Allah menetapkan kita mendapatkan musibah, itu lebih baik karena itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dan apa yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Asa an taqrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu dan itu adalah keburukan bagi kalian, dan juga bisa jadi kalian membenci sesuatu pada itu adalah kebaikan bagi kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan disebutkan bahwa la yaqdillahu lil mu'minin qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kepada seorang mukmin kecuali semuanya adalah baik baginya. Jadi bahkan musibah yang menimpa kita pun itu baik bagi kita ketika kita ridho. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua perkaranya baik, semua urusan yang baik, dan tidak dimiliki kecuali orang mukmin. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan. Yang pertama, kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan. Dan kalau dia ditimpa musibah dan dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Jadi bagi seorang mukmin tidak ada yang buruk, semuanya baik. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan keburukan itu baik untuk menguji iman kita. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan itu juga baik. Allah ingin menguji kita. Tak banyak orang yang bisa lolos ketika diuji dengan keburukan, dia bisa bersabar. Tapi banyak yang gugur ketika diuji dengan kebaikan. Dia diuji dengan musibah, dia bisa bersabar. Dia kembali kepada Allah. Bahkan banyak orang yang tersadarkan ketika diuji dengan sesuatu yang buruk. Dia sabar, dia sadar, dia kembali kepada Allah. Tapi banyak yang lalai ketika Allah uji dengan kesenangan, dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan kemudahan. Dia tidak sadar sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan sebagai batu ujian bagi kalian. Wa nabluukum, semuanya balak, semuanya ujian. Baik buruk adalah ujian dari Allah. Jangan menyangka bahwa yang namanya ujian itu hanya yang buruk. Saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak saya sakit? Saya nggak lulus ujian. Saya juga lagi sakit. Salah. Itu memang ujian. Tapi dia lupa ketika dia sehat sebenarnya itu juga ujian begitu. Jadi yang namanya ujian itu bukan hanya yang jelek. Yang baik pun adalah ujian. Ujiannya apa? Allah ingin melihat hambanya bersyukur atau tidak. Ketika seorang diuji dengan kebaikan, Allah ingin mengujinya apakah dia bersyukur atau tidak. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan pasukan semut yang hampir terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Apa ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu? Apa ayatnya? Ala min fadli rabbi liya berdua ni ashkuru am akfur. Ya, apa ayatnya? Liya berdua ni ashkuru am akfur. Ayat lainnya Fatabassama dhahikan min qawliha Fatabassama dhahikan min qawliha qala hadha
Luqman. Nah, kan cerita Nabi Sulaiman pertama Allah kan, ketika Nabi Sulaiman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukannya. Beliau kemudian mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada cerita tadi bahwa Allah menguji seorang hamba itu dengan kebaikan dan keburukan. Kadang kita lupa kalau diuji itu hanya yang buruk, padahal baik yang kita terima itu, nikmat yang kita terima, kesehatan yang kita terima, semuanya adalah ujian. Apakah bersyukur atau tidak? Kembali kepada cerita tadi. Ingat tadi yang saya katakan, catat kalimat fa'aradna dengan fa'arada rabbuk. Apa bedanya? Lihat ayat 81. Fa'aradna ayyubdilahuma. Di sini ada sebuah adab. Sebuah adab yang diajarkan oleh Khidir secara tidak langsung kepada kita. Nah, Khidir tidak menisbatkan, tidak mengaitkan pembunuhan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menyuruhnya. Walaupun semuanya dengan ketentuan Allah, semuanya takdir Allah, tapi dalam bahasa yang digunakan oleh Khidir tidak mengatakan wa arada rabbuka, tapi fa'aradna, dia nisbatkan perbuatan membunuh itu kepada dirinya. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Kami ingin Allah menggantinya dengan anak yang lebih berbakti, yang lebih soleh, yang lebih baik. Kami berbeda nanti dengan kisah ketika Nabi Khidir memperbaiki tembok. Fa'arada rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu menginginkan nanti mereka berdua ini mengeluarkan harta simpanannya itu dan seterusnya. Ketika perbuatan itu buruk, Khidir tidak menisbatkannya kepada Allah Ta'ala. Ketika perbuatan itu baik, Khidir mengatakan ini kehendak Allah agar dua anak yatim itu nanti ketika mereka besar mengeluarkan harta yang tersimpan itu. Adab dalam berbicara, adab dalam berkomunikasi, adab dalam mengungkapkan perasaan kita. Jangan menisbatkan keburukan kepada Allah Ta'ala. Walaupun semua kita meyakini, kita beriman bahwa baik buruk itu dari Allah, perbuatan hamba itu Allah yang menentukan, tapi dalam ucapan kita jangan sampai kita mengatakan ini Allah yang menghendakinya. Khidir tidak mengatakan Allah yang menyuruhku untuk membunuhnya, Allah inginkan agar nanti begini. Fa'aradna, dia nisbatkan kepada dirinya. Ini ta'adduban ma'allah, adab kepada Allah Ta'ala. Begitu juga kita. Jangan suka menisbatkan keburukan yang kita lakukan kepada orang lain, padahal kita yang melakukannya. Kita yang berbuat salah. Jangan sekali-kali kita katakan ini sebenarnya si fulan sih yang tidak senang. Kalau si fulan yang bersalah, kenapa kamu tulis itu di dalam, kamu ungkapkan itu? Ini ada cerita sebuah sekolah meminta kepada murid-muridnya di kelas itu untuk mengungkapkan pesan dan kesan selama di sekolah itu. Ada seorang anak yang menuliskan ketidaksenangannya, semua yang dia catat itu negatif tentang sekolah di situ. Dia melaporkan, dia berkeluh kesah tentang temannya begini, semuanya negatif, dalam pandangan dia negatif semua. Anak yang seperti ini, dia orangnya memandang yang dia ada depan dia jelek semua, cuma dia yang baik. Ini sifat buruk. Kemudian termasuk dia kesal dengan guru-gurunya. Ditulis dalam pesan dan pesan, saya juga kesal dengan guru ini gini. Ditanya, diinterogasi, ditanya, kamu kesal dengan guru siapa? Sebenarnya bukan saya yang kesal, tapi si fulan. Padahal yang diminta kesan dan pesan setiap anak, kenapa dia nisbatkan kepada orang? Ini juga sifat buruk. Kalau ada santri yang begini, ini santri yang buruk akhlaknya. Orang yang meminta dia pesan dan kesan kamu terhadap sekolah kamu apa? Ketika ditanya, ketika dia menjawab bilang kesal dengan guru. Ketika ditanya oleh kepala sekolahnya, dia bilang sebenarnya yang kesal bukan saya tapi teman saya. Temannya sudah keluar. Ini anak yang tak baik akhlaknya, buruk akhlaknya, ya.
Jangan sampai kalian berakhlak seperti itu. Orang yang dimintanya kalian, kok kalian nulisin orang lain? Ya, jadi Khidir, belajar dari Khidir. Khidir menisbatkan perbuatan buruk itu, pembunuhan itu kepada dirinya. Bahkan ada orang yang tipenya, orang lain yang bersalah dia katakan saya bersalah, karena dia tidak ingin temannya dihukum. Dia yang mengaku dirinya bersalah. Itu namanya teman yang baik. Jangan ketika kita salah kita lemparkan ke orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sifat-sifat seperti itu. Belajar dari Khidir. Yang buruk dia nisbatkan kepada dirinya, yang baik dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Baik. Jadi yang kedua, fa'arada ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Ayat 81. Sampai di sini. Pembahasan kita malam ini sampai di kisah kedua atau kejadian kedua, yaitu pembunuhan anak kecil. Khidir mengatakan, fa'aradana ayyarzuqahuma Allahu badla hadzal walad waladan khairan minhu dinan wa salahan wa taharatan minadz dzunub wa aqraba rahmatan lil walidain. Kami ingin, kata Khidir, aku ingin Allah menggantinya dengan anak yang lebih soleh, anak yang lebih baik akhlaknya, anak yang lebih bagus agamanya, anak yang lebih sayang kepada orang tuanya. Wa atfan alaihima, yang kasih dan sayang kepada orang tuanya, wa barran bihima, berbakti kepada keduanya, wa syafaqatan alaihima, lembut kepada keduanya, wa yulah annal ulam yashmal al-baligh was-shaghir. Dari ini kita pahami ulam itu ada masuk dalamnya adalah anak kecil dan yang besar. Wa yarjunu anna hadzal ghulam lam yakun balighan bila qala Musa nafsan zakiyatan ay lam tudlim. Para ulama mengatakan bahwa anak ini belum baligh. Karena itu Nabi Musa mengatakan nafsan zakiyah, jiwa yang suci. Karena anak kecil belum berdosa. Anaknya orang yang belum baligh belum dicatat dosa. Malah balik dicatat, kalau masih meninggalkan sholat sudah balik dosa dicatat. Jadi hati-hati kalau anak kita sudah balik, diingatkan bahwa setiap perbuatannya baik buruk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai kepada kejadian atau penjelasan Khidir atas pembunuhan anak kecil itu. Jumpa lagi insyaallah pekan depan dalam gelombang yang sama di Radio Tajul Bapak. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan anak-anak semua dan serta yang mengikuti secara online melalui live streaming di akun Facebook Ahmad Bastari. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala. Setiap langkah kita dari rumah mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat. Satu langkah menjadi catat 10 kebaikan, dihapus dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita, dan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Para malaikat memohonkan ampunan kepada orang yang menuntut ilmu, dan Allah mudahkan kita menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan juga yang di rumah yang menyaksikan secara online, setiap kuota, setiap kilobyte yang dia pakai untuk mendengarkan kajian dibalas oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.